diomeli terus. Waktu itu aku minta pindah yang jaga anak kecil itu guys, terus diancam-ancam sama majikanku yang cewek itu kan yang Hai guys, assalamualaikum. Aku kasih tahu ya guys, buat yang pengen jadi TKW kayak aku, pikir-pikir dulu lah, karena jadi TKW itu nggak enak. Makan hati, makan perasaan, makan pikiran. Kadang kerjaannya juga banyak, ada juga yang kerjaannya di luar job ya. Aku pun udah bolak-balik pindah majikan. Aku dari 2008 dulu mulai ke Taiwan, mulai daftar ke Taiwan ya, mungkin dari 2009 lah. Awal pertama ke Taiwan ku dapat majikan jaga ama, jaga nenek kan, sama kakek. Dapat nenek yang cerewet banget, tiap hari marah-marah guys. Terus kakeknya pun juga gitu, galak. Dia suka marah-marah juga, tapi aku bertahan guys, demi cari nafkah lah. Tapi karena aku masih bodoh ya, masih belum pernah ke Taiwan, belum pernah ke luar negeri. Baru sekali itu, nggak pernah aku ke luar negeri yang kemanapun, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Jadinya aku ya masih nurut ya, aku orangnya penurut masihan. Tapi aku ngomong sama agensi, aku minta pindah, tapi dia ulur-ulur terus. Padahal aku udah ndak kuat, kerjaannya banyak guys. Tapi waktu itu ya jobnya jaga nenek ya, tapi kerjaku jualan mie, bantu jualan mie, cuci apa itu, mangkok, cuci sayur, dan cuci ususnya babi guys. Banyak banget, pokoknya capek. Tapi pas saat itu juga aku bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun baru dipindah majikan sama agen aku. Pindah majikan pun masih dapat orang galak, nenek-nenek galak. Ini salah, itu salah, malah suruh jagain anjing. Jagain anjing. Kalau pagi suruh mandiin anjing, suruh bawa jalan-jalan anjing. Itu kerjaanku, tapi nggak kerasan, sebulan saja terus pindah lagi guys. Terus pindah lagi, aku dapat dijaga anak kembar, anak kecil kembar, cowok cewek. Di situ sampai lumayan lama lah, sampai aku pulang Indo, balik lagi ke rumah majikan itu, dikirimkan majikan yang ngurusin. Terus aku dari Indo 1 bulan balik ke rumah majikan itu,
Di situ orangnya baik lah, majikanku baik, tapi ku jaga anak kembar 2 itu masih ada kakaknya 2, jadi 4 anaknya. Terus bersih-bersih juga, pokoknya capek guys. Yang penting ikhlas, sabar. Di sini itu kerja, kalau nggak demi nafkah aku juga nggak akan bertahan sampai sekarang. Dan waktu di anak kembar itu anaknya udah mau sekolah guys, TK 0 kecil apa. Terus aku pindah majikan itu udah lama di anak kembar itu. Aku pindah majikan lagi, gak kerasan, bukan gak kerasan sih, aku sementara gantiin anak yang pulang, terus nunggu anak yang baru datang. Tapi aku terus anak baru itu datang kan, aku pindah lagi jaga nenek lagi, jaga nenek. Aku pulang udah finish kontrak ya kan, neneknya meninggal juga. Terus aku nggak nambah, tapi aku minta pulang Indo. Terus aku pulang Indo, di Indo ngurus surat kan guys. Di Indo ngurus surat, karena KTP ku mati, kartu keluarga mati, kedaluarsa kan. Terus harus ngurusi visa. Jadi di rumah habis buat ngurus biodata ke sini lagi, bontang panting kan. Terus alhamdulillah di sini lagi, kerja di Taiwan lagi guys. Tapi ya pindah ke tempat, pindah daerah. Dulu aku kerjanya di Hualien ya, 6 tahun di Hualien. Tapi sekarang pas baru pulang, balik lagi ganti agensi di daerah Hsinchu. Di daerah Hsinchu aku jago apa ya itu kok, aku kan nggak tahu. Jago anak kembar juga sih, jago anak kembar di Gantio Taipei. Tapi pun nggak kerasan, itu majikannya galak banget, cerewet sangat itu, dimana-mana kamera. Terus kerja apapun pun salah. Di situ aku kerjanya ada temannya anak Indo juga. Akhirnya aku minta pulang lah, balik kantor ganti majikan. Aku di sini sering ganti majikan guys, karena majikannya galak, aku nggak tahan. Makanya ya teman-teman ya, aku berharap kalau kerja di Taiwan cari majikan yang nggak galak. Udah ganti majikan, mama anak kembar itu aku pindah kemana ya, di jaga nenek, tapi cuma sementara gantiin anak Indo yang pulang juga, nungguin anak yang baru lagi. Tapi gimana waktu itu ya, pokoknya dekatnya universitas sana. Terus anak
2 tahun aku terus neneknya meninggal aku pindah majikan kerja jaga kakek, tapi kerjanya di restoran guys. Sampai finish kontrak itu, sampai finish kontrak. Pulangnya tengah malam, terus jam 10, setengah 10 juga. Teman-teman ya, kalau ada majikan yang galak-galak selagi kita masih benar, lawan aja, jangan takut. Kalau kita salah baru minta maaf, kalau kita benar ngapain nanti dia seenaknya. Aku pernah yang kemarin jaga kakek, jobnya jaga kakek tapi jaga anak kecil. Jobnya jaga kakek tapi kerjanya jaga anak kecil. Itu bosku, tiap bos perempuan ya, tiap hari ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak orang setanan. Ya Allah, kalau marah sama suaminya itu teriak-teriak kayak orang setanan guys. Terus begitu pembantunya yang kena sasaran. Kalau marah sama anaknya juga gitu, tiap hari marah-marah ke bosnya. Waktu itu gara-gara anaknya nangis terus nggak mau makan ya. Pertama sih aku nggak tinggal sama bos aku, tinggal sama ibunya di luar kampung. Itu ibunya juga galak banget, apa-apa salah. Kenapa ya orang sini kayak gitu semua, jarang majikan yang baik. Buat teman-teman ya, kalau dapat majikan baik bersyukurlah, karena tak semua majikan baik. Ada juga yang suka ungkit-ungkit kayak aku bosku, sukanya ungkit-ungkit, makan aja diungkit-ungkit, ngajak berliburan gitu sama anak-anaknya, padahal aku yang ngomong anaknya diungkit-ungkit juga. Katanya dia yang bayari, dia yang kasih makan, dia yang beliin makan, semua diungkit-ungkit guys. Kan sudah kewajibannya itu bos kasih makan pembantunya ya, enggak, dia diungkit-ungkit guys. Oh parah. Terus kalau pagi enggak pernah dikasih sarapan, udah tempatnya jauh dari warung, nggak ada yang dibeli, nggak pernah kasih sarapan. Yang penting anak-anaknya udah kenyang, nggak mikir pembantunya makan apa gitu. Lelah, banyak sakit hati di sini, pikiran pun lemah. Guys, tapi jangan lupa di subscribe ya, tekan tombol loncengnya, di like, komen. Karena anaknya yang bayi itu ya udah gede sih, umur 1,5 tahun, dia kan nggak mau makan, maunya main terus.
itu. Mamanya marah-marah, katanya aku nggak kasih makan, dibiarin nangis, padahal dia yang nangis terus nggak mau makan. Terus digendong pun itu mulet-mulet terus, kaku-kaku. Aku nggak kuat gendongnya, dia marah-marah. Terus dia ungkit-ungkit, aku makan dikasih, aku liburan diajak, dibayarin, dibeliin makan. Aneh kan? Itu loh kewajibannya bos, ngajak pembantu ngasih makan. Kalau ndak mau ngasih makan pembantu ya jangan ambil pembantu kan. Semuanya diungkit-ungkit. Kadang aku sampai nangis beneran guys, saking sakit hatiku. Tiap hari diomeli terus. Waktu itu aku minta pindah yang jaga anak kecil itu guys, terus diancam-ancam sama majikanku yang cewek itu kan. Yang majikan cowok diam aja, nggak ada suaranya, dia nggak pernah protes ini itu, nggak pernah marah, dia pendiam. Yang bos perempuan itu yang suka marah-marah dan suka ungkit-ungkit. Terus kan aku diajak liburan ke Thailand kan, terakhir bulan November kemarin 2020 itu kan nginep di hotel. Awalnya hari pertama enak-enak, happy main-main, pas malamnya baru tidur di hotel itu. Pagi bangun sarapan di hotel, anaknya yang kecil kan nggak mau makan, nangis terus, mainan makanan otomatis sama bapaknya kan dibawa keluar jalan-jalan. Aku disuruh makan dulu. Tadi itu aku makan cuma sedikit kan makanku cuma sedikit, enggak banyak-banyak. Terus aku cariin anak itu, tapi aku nggak bawa nasi, nggak aku suapin. Aku ambil di bapaknya yang bawa anak itu, ngomong anaknya sendiri. Aku ambil, aku ngomong, terus aku disuruh suapin anaknya. Aku suapin tapi dia nggak mau, suruh nyuapin di kamar biar dia mau makan. Dia malah nggak makan, dia malah nangis kepir-pir, menjerit-jerit kayak anak baru dipukuli. Padahal aku nggak pernah mukul sama anak kecil ya. Aku takut anak orang nangis nggak diapa-apain, kepir gitu, aku aja takut. Nah hari itu pas itu kan mamanya masuk, dia marah, katanya anaknya nggak pernah kasih makan. Terus bubur 1 mangkok, bubur panas dilempar ke badan aku, sama 1 botol susunya anaknya itu, 1 botol nenek dilempar ke aku. Semua bajuku kotor basah sampai ke tembok kamar itu, susunya sama buburnya. Aku bingung, aku nggak tahan digituin. Terus dia ngomel-ngomel, aku minta pulang, dia ungkit-ungkit macam-macam. Terus aku minta pulang antar juga. Itu waktu itu di Thailand, sayangnya jauh dari kantor agensi aku guys. Kalau deket aku udah kabur ke agensi karena jauh. Itu
terus, jadi nunggu pulang ke rumah, pulang liburan. Aku ngomong aku mau pulang kantor, kalau kamu kayak gini berlakukan pembantu aku bisa laporin kamu ke 1955. Dia bilang laporin saja, aku juga bisa apa itu, pulangin kamu ke Indonesia, bilangnya gitu. Aku nggak takut dipulangin Indonesia ya, karena aku juga nggak salah, karena semua di sini ada aturannya, nggak gampang juga mulangin. Terus dia juga ngancem aku disuruh balikin gaji aku yang dia beri selama aku kerja di tempat dia. Berapa bulan itu? 6 bulan. Dia nyuruh aku balikin gaji itu selama 6 bulan. Gila enggak? Kalau menurut kalian gimana guys? Gila enggak majikan kayak gitu? Katanya liburan aku ajak liburan, aku bayarin, makan aku bayarin, katanya gitu. Katanya beli celana aku dibeliin, mana itu celana dibeliin, aku gantiin uang, nggak asal beliin, aku gantiin uangnya. Terus dia bawa-bawa orang tuaku juga, katanya aku seharian kan pas liburan anaknya kan minta pangku mamanya, terus nggak mau aku pangku, katanya aku nggak kerja, terus katanya aku makan gaji buta sehari itu, begitu mendoain, katanya dia kalau nggak mau gaji sehari ya nggak usah lah ya, dipotong aja gajinya. Kok dia malah bawa-bawa orang tuaku makan gaji sehari itu, nanti orang tuamu sakit, bilangnya gitu. Aku ndak ikhlas bilangnya gitu guys. Majikan mana itu kayak gitu. Untung aja aku nggak laporin ke 1955. Aku masih punya hati, nggak kayak orang-orang kalau udah keterlaluan langsung dilaporin. Aku masih punya hati, aku ada agensi yang ngurusin. Dia bilang gitu, ngancem-ngancem pakai bawa orang tua aku, katanya aku makan gaji buta, padahal mana sehari katanya aku nggak kerja, cuma anaknya seharian naik mobil dia nggak mau aku pangku, minta pangku mamanya aja itu. Iya kan, ini pengalaman aku nyata guys, kalau nggak percaya sakit hatiku digituin pakai bawa-bawa orang tua aku. Itu di rumah guys, tak balik dari liburan dia marah-marah juga, ungkit-ungkit, katanya aku pas liburan nggak ngomong, anaknya siapa yang ngomong kalau bukan aku, cuma di mobil aja itu anaknya nggak mau aku pangku, katanya aku makan gaji buta. Tiap hari dia marah-marah guys, nggak tahu macam aja cari kesalahan guys. Terus aku minta pindah hari itu tanggal 7 kali ya, tahun 7 November itu pas mainnya. Terus tanggal 10 ke tanggal 11 itu aku dijemput agensi pulang ke penampungan guys, mau pindah majikan. Aku nggak tahan aku digituin majikan. Terus aku di agensi beberapa hari. Sebenarnya
gantiin kerjaannya. Dia aja nggak kerasan, aku semalam nggak kerasan. Itu neneknya baunya banget kayak bau mayat, nggak pernah mandi. Ya jadi aku nggak mau kerja lagi di situ. Aku pulang lagi cuma 5 hari dan banyak laki-laki di tempat itu bos. Males lah, aku nggak suka aku rame-rame banyak orang kayak gitu. Aku minta pulang penampungan lagi guys. Bapaknya kerja di luar negeri, itu harus kuat mental, harus ikhlas, kuat iman juga. Ya aku perjalananku dari 2009 sampai sekarang guys. Aku sering dapat majikan yang galak-galak, yang cerewet-cerewet. Yang majikanku sekarang lebih cerewet banget. Itu nyonyanya tiap hari marah-marah, aku sampai nangis. Tadi pagi aku pun nangis gara-gara dimarahi, karena itu kakeknya yang berbuat, aku yang dimarahi guys. Aku sampai nangis. Aku kan serba salah. Kalau kakek nggak boleh, kakeknya marah-marah sama aku. Terus boleh, nyonyanya marah-marah sama aku. Jadi aku tadi dimarahin habis-habisan gara-gara kakek. Aku sampai nangis. Di sini tuh nyonyanya cerewet banget guys. Kakeknya pun tiap hari marah-marah. Pokoknya kakeknya itu juga nggak pernah benar. Hari-hari marah-marah terus. Lelah aku sebenarnya. Aku sebenarnya pengen ganti majikan juga, tapi capek gonta-ganti terus. Kadang aku ikhlas jalaninya, tapi capek terus. Pikiranku budrak, hatiku sakit, dadaku sesak kan dimarahi, diomeli terus. Pakai baju nggak bener juga marah, makan pun juga marah kalau nggak bener. Pegang barangnya aja aku bersihin, barang dia di rumah itu aku bersihin juga marah-marah guys. Nggak boleh dipegang-pegang. Cuma bos cowok yang enggak ada suaranya, enggak pernah marah-marah. Dia orangnya pendiam. Terus bos cewek, istrinya itu tiap hari kalau ketemu aku ada saja yang diomelin. Masak kubis salah, masak ini salah, pegang ini salah, pegang itu salah, semuanya salah. Gimana mau kerja bertahan? Kalau nggak percaya tanya saja yang pernah kerja di sini guys. Kalau dapat majikan ini jangan mau, cerewetnya minta ampun, sakit hati.
apa kalau kita balik jahat? Kita kan nggak mungkin balik jahat kan? Kita kerja, niatnya kerja, bukan niat jahatin orang. Tapi mereka nggak ngerti, kita jauh dari orang tua, saudara, jauh negara, tapi memperlakukan pembantu seenak hatinya. Apa itu makan pun dijatah, guys. Waktu aku pertama datang, makan dijatah, diambilin, terus aku lapor ke agensi, baru aku disuruh ambil sendiri, karena aku nggak kayak pembantunya yang kemarin. Pembantunya kemarin kan pembantunya masih non, dia manut-manut saja, ada apa-apa dia nggak pernah lapor agensi, nggak pernah lapor majikan, pernah ngomong kakaknya gini gitu, dia nggak pernah ngomong ke bos. Aku nggak mau, ada apa-apa aku mesti lapor agensi dulu baru ke bos. Nanti aku nggak mau disalahin, kalau aku selalu benar aku nggak mau disalah-salahin, kecuali aku yang salah. Nggak pernah terpikirkan aku ternyata aku kerja di Taiwan banyak. Malam dia langsung tidur. Kalau udah jam 12 ke bawah udah nggak tidur, nanti pagi tidur. Nanti pagi jam 5:30 udah berangkat jalan-jalan, terus pulang makan sarapan, terus tidur. Dia nakal kayak gitu. Beda-bedain sama pembantu yang lain. Aku paling benci juga kalau beda-bedain sama pembantu yang lain. Nggak suka, karena setiap orang beda-beda, sifatnya beda, porsinya beda, wataknya juga beda. Tadi bos aku cariin aku, nanya, tadi kamu dimarahin nyonya ya? Iya. Sampai nangis ya? Iya, aku gitu guys. Orang nggak tahu apa-apa
gara-gara kakeknya aku yang dimarah-marahin guys, tiap hari gitu ngomel-ngomel. Kenapa ya mulutnya kok nggak robek, hari-hari ngomel. Kalau menurut kamu gimana guys kalau punya bos kayak gitu, tiap hari tiap ketemu ngomel, cuci baju nggak boleh, masak sayur salah, masak sayur kubis salah, masak sayur terong salah. Mau kerja mau gimana kalau kerjanya belum dikerjain udah disalah-salahin. Semua manusia lelah, hati, punya perasaan juga lelah kalau tiap hari diomelin. Emangnya itu orang kayak apa sih, punya hati apa enggak punya sih, tiap hari ngomel-ngomel terus. Tadi bos cowok kesini nanya aku, dia ikut-ikut kesini, takut bos cowok ngomong apa sama aku, belum selesai dia nanya, jadi ndak nanya lagi, udah keluar. Masalahnya kalau kamu punya bos kayak gitu gimana guys, kuat ndak kerja? Sebenarnya aku ndak kuat. Sebenarnya aku ingin pindah bos lagi, tapi nggak tahu lah, capek tiap hari dimarahin. Lihat aja nanti. Tadi aku sampai pagi udah dimarahin guys. Buat teman-teman aku yang kerja di luar negeri yang di Thailand, kalau dapat majikan galak jangan kabur, kecuali itu orangnya mukul. Aku dari 2009 sampai sekarang aku juga punya pikiran pengen kabur karena bos aku galak, cerewet banget. Pengen kabur, pikiranku pengen kabur, tapi aku takut. Aku pikir-pikir lagi, aku kabur gimana, kalau aku sakit gimana. Aku cuma pikirkan itu, sakit kalau kabur susah. Udah lama aku di sini, dari dulu aku dapat bos yang galak, cerewet banget, tapi aku larinya ke agensi. Alhamdulillah agensi masih membantu, karena agensinya pakai apa, agensi aku baik, masih bisa dipakai. Ya kadang sih kalau kita malu ke agensi kadang cowok, tapi lama-lama kalau tahu bosnya gimana, dia juga nggak tega sama kita. Kayak kemarin aku yang dilempar bubur 1 mangkok itu sama susu 1 botol